Hello football lovers, selamat datang di LGD9 Football. Seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar sepak bola khusus untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Bayern Munchen umumkan transfer Sadio Mane. Sejak musim 2021-2022 berakhir, Mane memang santer digosipkan akan pindah dari Liverpool. Pemain timnas Senegal itu dilaporkan ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Pada Rabu 22 Juni, Bayern Munchen resmi menyudahi spekulasi tentang Mane. Mereka resmi memperkenalkan sang winger sebagai pemain baru mereka. Sadio Mane mengaku sudah lama jatuh hati pada FC Hollywood, sehingga ia senang bisa bergabung di musim panas ini. Mane sendiri dikontrak selama 3 tahun, sehingga ia akan membela di Rotten hingga tahun 2025. Pesan tulus Sadio Mane untuk The Reds, saya akan jadi penggemar nomor 1 Liverpool. Hengkangnya Sadio Mane ke Bayern Munchen menyisakan sedih bagi para fans The Reds. Pasalnya Mane telah menghabiskan 6 tahun bersama The Reds dengan menyumbangkan sejumlah gelar juara di berbagai ajang kompetisi. Mane juga menjadi mesin gol bagi Liverpool. Sadio Mane pun mengaku rasanya akan aneh tak lagi jadi pemain Liverpool dan menegaskan dirinya akan selalu menjadi pendukung nomor 1 The Reds. Saya masih memiliki rumah saya di Liverpool dan semuanya, jadi pasti saya akan kembali, tentu saja. Dan suatu hari saya ingin kembali ke Anfield untuk menyapa mereka dan tentu saja menonton Liverpool bermain. Karena bagi saya akan jadi penggemar nomor 1 Liverpool setelah para pendukung, tegas Sadio Mane. Ditinggal Sadio Mane, Jurgen Klopp beri penghormatan emosional. Sadio Mane meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan Bayern Munchen. Jurgen Klopp menyebut kepergian Mane sebagai momen besar untuk Liverpool. Dia mengaku Liverpool kehilangan salah satu pemain terhebat. Salah satu pemain terhebat Liverpool pergi dan kami harus mengakui betapa signifikannya ini, ujar Klopp seperti dilansir situs resmi klub. Saya doakan yang terbaik untuknya di setiap pertandingan yang dia mainkan, kecuali tentu saja kalau melawan kami. Bintangnya akan terus melesat, saya tidak ragu, kata Klopp menambahkan. Terungkap, ini alasan Sadio Mane gabung Bayern Munchen. Liverpool akhirnya sepakat untuk melepas Sadio Mane ke Bayern Munchen. Pemain berusia 30 tahun tersebut hengkang ke Allianz Arena dengan mahar 35 juta euro. Ia telah resmi menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Sadio Mane akhirnya mengungkapkan alasannya menerima pinangan Bayern Munchen. Mantan pemain Southampton tersebut mengaku sangat ingin bermain untuk Die Rotten yang selalu haus gelar di setiap musim. Ketika agen saya pertama kali memberitahu tentang minat Bayern, saya langsung bersemangat, kata Mane kepada Bild. Saya langsung melihat diri saya di sana. Bagi saya itu adalah klub yang tepat di waktu yang tepat, tutup Mane. Kekecewaan Takumi Minamino karena jarang bermain reguler di Liverpool. Minamino didatangkan Liverpool dari RB Salzburg pada Januari 2020 silam. Ia direkrut untuk memberikan kedalaman di lini depan si merah. Tapi pemain 27 tahun itu merasa kesempatan bermainnya terlalu sedikit. Sejak bergabung, ia hanya tampil 53 kali di seluruh ajang. Kini karir Minamino di Liverpool tampak akan usai dengan klub memasukkannya ke daftar jual pemain. Minamino pun menatap kembali perjalanannya di Liverpool dengan menyisakan kekecewaan. Banyak pertandingan yang saya mainkan tidak menarik untuk siapapun. Bahkan jika saya mempengaruhi hasilnya, tidak ada banyak respon, katanya di Daily Mail.
Fabrizio Romano ungkap Arsenal selangkah lebih dekat daratkan Gabriel Jesus. Jesus dipastikan akan cabut dari Manchester City di musim panas ini. Kedatangan Erling Haaland di skuad The Citizen membuat posisi Jesus sebagai striker utama City tergusur. Arsenal dilaporkan sangat tertarik merekrut Jesus di musim panas ini. Ia diproyeksikan jadi pengganti Alexander Lacazette yang balik ke Lyon. Romano menyebut bahwa Arsenal sudah sebulan terakhir menjalin komunikasi dengan Manchester City. Mereka benar-benar serius ingin mendatangkan Jesus. Romano mengklaim proses negosiasi sudah memasuki tahap akhir. Jadi dalam beberapa hari ke depan akan diketahui apakah Arsenal sukses mendatangkan sang striker atau tidak. Ikuti jejak Manchester United, Manchester City juga pantau situasi Kroos di Real Madrid. Toni Kroos memang meraih sukses besar di Real Madrid. Akan tetapi kabarnya gelandang asal Jerman itu tak mau bertahan lebih lama lagi di Santiago Bernabeu. Hal ini rupanya menarik perhatian Manchester United. Mereka pun terus memantau situasi Kroos di Madrid. Namun Manchester United tidak sendirian. Kabarnya Manchester City juga tengah memantau situasi Toni Kroos di Real Madrid. Pep Guardiola disebut tertarik untuk merekrutnya ke Manchester City. The Citizen pun bisa merekrutnya dengan harga terjangkau. Guardiola memang pernah bekerja sama dengan Kroos. Keduanya bersua saat masih di Bayern Munchen. Titah Ten Hag, baginda Harry Maguire harus bertahan di MU. Rumor Harry Maguire bakal didepak dari skuad Manchester United nampaknya tidak akan terjadi. Erik ten Hag dilaporkan masih akan mempertahankan sang bek di musim panas ini. Ia menilai Maguire punya kemampuan di atas rata-rata sebagai seorang bek. Namun sayang ia berada dalam momentum buruk dalam 2 musim terakhir. Ten Hag optimis bisa mengembalikan Maguire ke performa terbaiknya. Alasan lain mengapa Ten Hag ingin mempertahankan Maguire disebabkan musim depan stok bek tengah MU cukup tipis karena akan ditinggal beberapa pemain. Emosional, Romelu Lukaku menangis bahagia usai dipastikan balik ke Inter Milan. Spekulasi kepergian Lukaku sebenarnya sudah disuarakan sejak tahun lalu. Desember 2021, Lukaku terang-terangan mengaku ingin kembali ke Italia dan bahwa dia menyesal telah meninggalkan Inter. Oleh sebab itu, menurut Gazzetta dello Sport, Lukaku menjadi emosional setelah agennya memberitahu soal tercapainya kesepakatan antara dua klub pada Selasa kemarin. Chelsea rela menurunkan harga Lukaku menjadi sangat rendah. Inter hanya perlu membayar 8 juta euro untuk meminjam Lukaku selama semusim. Setelah memastikan kepergian Lukaku, jelas bahwa salah satu fokus utama Chelsea di musim panas ini adalah mencari striker baru. PSG ingin ubah wajah, masa depan Neymar dan Messi terancam. Meski dihuni dengan nama-nama besar, Les Parisiens masih kesulitan berbicara di Eropa. Mereka hingga kini belum juga meraih gelar Liga Champions. PSG hanya bisa sekedar mendominasi Liga Prancis. PSG berusaha mengubah strategi usai proyek pemain bintang gagal membawa mereka meraih si kuping besar. PSG kini berusaha lebih bijak dalam bursa transfer. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi sudah menegaskan hal itu. Untuk merealisasikan hal tersebut, PSG mendatangkan Luis Campos. Ia akan menjadi pengganti direktur olahraga sebelumnya, yakni Leonardo. Campos punya pengalaman membangun tim juara tanpa terlalu jor-joran di bursa transfer.
Fabregas belum mau pensiun usai jalani musim terburuk. Fabregas meninggalkan Monaco setelah kontraknya yang akan habis pada akhir bulan ini tidak diperpanjang. Pada musim lalu, pesepak bola berusia 35 tahun itu cuma 2 kali bermain di Ligue 1 akibat dibekap cedera pergelangan kaki dan hamstring. Tidak bisa dipungkiri, Cesc Fabregas sudah dekat dengan akhir karirnya. Fabregas mengisyaratkan tertarik melatih di masa depan. Tapi untuk saat ini, dia masih ingin menjalani sisa karir yang menyenangkan. Saya masih ingin bermain, saya tidak ingin berakhir seperti ini. Selama setahun ini terlalu buruk untuk berakhir seperti ini. Saya ingin bersenang-senang, pensiun dengan perasaan yang bagus, ungkap Fabregas, dikutip State Perform. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.